Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya buat teman-teman calon mahasiswa 2024 ya. Kang harap kabar teman-teman baik-baik semuanya walaupun sedang libur. Ya, mungkin ada yang lagi liburan juga. Bahwa sekarang sudah muncul nih ya kuota untuk SNBP di setiap sekolahnya. Nah, ini akan mau jelasin beberapa gitu ya fitur di website SNPMB dan kegunaannya ya. Nah, nanti juga rencana akan mau bikin bootcamp ya untuk masuk PTN. Nanti ada beberapa webinar dan sharing-sharing tentang masuk PTN gitu ya. Entah itu jalurnya, entah itu tentang KIP kuliah dan jurusan ya. Nanti akan coba akan buat bootcamp. Insya Allah gratis ya, tidak berbayar. Nah, teman-teman bisa login ke snpmb.bp3kemdikbud.go.id. Nanti munculnya tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja menu yang di pojok kiri atas sih. Nah, untuk nanti pendaftaran pembuatan akun SNPMB ya, itu ada di portal SNPMB-nya. Tuh ya, masih belum bisa diakses karena ini baru bisa diakses nanti pas tanggal 8 Januari ya. Nah, ini ke kuota sekolah dulu ya, karena ini penting ya, apalagi yang ada di Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya ya, yang mau ke Unsil. Ini kita lihat cek kuota sekolahnya ya. Kalau beberapa hari yang lalu masih error ya. Nah, sekarang udah bisa diakses nih ya. Teman-teman tinggal pilih provinsinya ya, dan pilih kota atau kabupaten asal sekolahnya ya. Nanti akan muncul nama sekolah, akreditasi dan persentasenya, dan bisa dilihat ya jumlah kuotanya berapa. Ini contoh nih yang SMA 5 ya. Jadi SMA 5 Kota Tasikmalaya, akreditasinya A, persentasenya itu 40% dari total keseluruhan siswa ya. Ini ada IPA IPS ya. IPA-nya 251, IPS-nya 177 ya. Ini adalah total keseluruhan satu angkatan. Nah, kuota siswa itu menggambarkan jumlah siswa eligible kelas 12 yang berhak mengikuti jalur SNBP. Ilmu pengetahuan sosial ini 71. Kalau IPA-nya 101 orang. Ya, ini hanya sebatas jumlah kuotanya aja, belum ada nama-namanya. Nah, terkait jumlah nama-namanya yang bisa ikut SNBP dari sekolah kalian, itu adalah pihak sekolah yang akan mengecek gitu ya, melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Jadi kalau biasanya kemarin terakhir waktu dibagi rapot ya semester 5 itu kalian ranking berapa, ini udah kelihatan sebenarnya ya. Kalian di kelas ranking berapa itu ya, apakah masuk 10 besar. Itu kemungkinan besarnya lolos sih sebagai siswa siswa eligible yang bisa masuk SNBP gitu. Biasanya 10 besar bahkan 5 besar ya udah kelihatan. Jadi walaupun sama sekolah belum diumumkan ya, karena menunggu masih libur sekarang ya, guru-guru juga pada libur. Jadi paling nanti menunggu tanggal 8 ya, hari Senin, baru bisa ada data gitu ya, siapa aja di sekolah kalian siswanya yang masuk ke jalur SNBP gitu ya, bisa daftar di SNBP gitu. Nah, kalau yang nggak bisa itu namanya siswa non eligible, dan dia paling bisanya nanti ikut jalur yang kedua langsung gitu ya, jalur SNBT UTBK gitu. Jadi seperti gap year, dia langsung ke jalur SNBT, nggak bisa lagi tuh jalur SNBP gitu. Makanya prepare sih mending dari sekarang ya. Kalau misalkan teman-teman ingin fokus di SNBP ya, boleh nih ada program kelas fokus SNBP. Nanti kita analisis rapotnya ya, terus dilihat persaingan antar jurusannya ya, apakah cocok dengan jurusan yang dipilih, sesuai minat dan bakat enggak ya. Nanti ada tes peminatan jurusannya juga. Terus bisa konsultasi sama Akang juga ya untuk kalau misalkan bingung tentang jurusan ya,
tentang perkuliahan ya, nanti tanyakan aja gitu ya. Kalau ikut kelas fokus SNBP, nanti kalian bisa daftarnya di bawah, di link di bawah ya, di deskripsi gitu, karena udah banyak ya, udah 20 orang yang udah daftar, plus yang fokus SNBP 20 orang juga ya, jadi udah ada 40 orang. Jadi kesempatan SNBP ini hanya satu kali, jangan disia-siakan ya. Dan cuman dilihat dari nilai rapot dan prestasi. Nah ya, ada strateginya biar kita bisa lolos di jalur SNBP supaya dimaksimalkan ya, karena ini jalurnya hanya satu kali seumur hidup ya, tidak bisa lagi diulangi. Biar nanti teman-teman nggak harus memikirkan UTBK ya, ujian lagi, harus prepare tryout gitu ya. Kalau udah lolos di jalur SNBP mah enak ya, karena nggak usah belajar lagi gitu, tinggal nunggu nanti masuk PTN. Ini contoh lagi yang terpadu Riyadul Ulum ya, ini condong ya, tuh cukup banyak ya condong. IPA-nya 210, bahasa dan budaya 31, IPS 133. Nah ini kuotanya segini ya, jadi emang udah per jurusan ya, jadi kuotanya tidak ranking paralel tapi per jurusan ya. Ini semua yang ada di kota Tasikmalaya ya. Ini teman-teman bisa searching, kalau sekolahnya ada di Kabupaten Tasik, nanti pilihnya yang di Kabupaten Tasik ini nih ya. Kalau sekolahnya ada di mana, Tasik, Ciamis ya, Ciamis, Garut juga ada ya, udah kelihatan nih gitu. Ini sebagai simulasi aja contohnya yang ada di Tasikmalaya gitu. Ini coba lihat Al-Mutakin, penasaran ya. Lumayan cukup banyak ya, ada 189 angkatannya. Hanya 20 orang dari IPS dan MIPA-nya 56 orang. Jadi teman-teman maksimalkan itu ya untuk SNBP. Walaupun nanti pendaftarannya di bulan Februari ya, pertengahan Februari, pas pemilu ya. Pas pemilu tuh langsung buru-buru daftar SNBP ya. Jadi yang dilihat di SNBP itu cukup banyak faktornya. Ya Kang coba jelasin faktor apa aja yang jadi penilaian di SNBP nih.